teman-teman, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Terima kasih juga karena teman-teman sudah mampir di channel kami Ruang Belajar. Nama saya Yancelin Solan Ramen dan teman saya, kami dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Kali ini saya bersama Suban Iktisar atau teman saya akan membahas mengenai sambungan puli. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua agar memperhatikan video ini dari awal sampai akhir agar bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sambungan puli dan sabuk ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Sekarang kita masuk pada definisi sambungan puli dan sabuk. Sambungan puli dan sabuk adalah pasangan elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain. Sekarang kita lihat pengertian dari puli. Puli ini merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk meneruskan daya dari satu poros ke poros yang lain dengan menggunakan sabuk. Puli mengubah arah gaya yang diberikan, mengirim gerak, dan mengubah arah rotasi. Puli dapat terbuat dari besi atau baja, bahkan aluminium ataupun sejenisnya. Sekarang kita masuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan sabuk. Sabuk merupakan bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Sabuk dapat digunakan sebagai sumber penggerak, penyalur daya yang efisien, atau untuk memantau pergerakan relatif. Sabuk terbagi menjadi dua, yaitu sabuk datar atau flat belt dan sabuk V atau V-belt. Setelah kita mengerti dengan apa yang dimaksud dengan sambungan puli dan sabuk, sekarang kita masuk pada prinsip kerja dari sambungan puli dan sabuk. Puli serta bel atau sabuk merupakan pendamping bagian mesin yang dipakai guna mentransmisikan energi dari satu poros ke poros lainnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaan kecepatan antara poros penggerak serta poros yang digerakkan terpaut pada komparasi diameter puli yang dipakai. Supaya bisa mentransmisikan suatu energi, puli dihubungkan dengan bel atau sabuk serta menggunakan kontak gesek antara puli dengan sabuk. Pada bagian dalamnya, sabuk yang membelit puli ini dihadapi lengkungan, alhasil lebarnya meningkat besar. Pada durasi tegangan yang relatif kecil akibat wujud baja yang hendak menciptakan transmisi energi yang cukup besar, serta gaya gesekan pada puli pula hendak meningkat. Dikala pembuatan mesin, puli serta bel ini merupakan bagian yang sangat penting untuk untuk membantu pengoperasian mesin dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, setelah kita melihat definisi sambungan puli dan sabuk, bahkan melihat pada pengertian puli, pengertian sabuk, bahkan prinsip kerja dari sambungan puli dan sabuk, sekarang kita masuk pada fungsi sambungan puli dan sabuk. Fungsi sambungan puli dan sabuk, yang pertama kita lihat pada fungsi puli. Ada beberapa fungsi puli ini seperti rincian berikut. Yang pertama, fungsi puli adalah mengganti arah gaya yang diaplikasikan. Yang kedua, mentransmisikan gerakan perputaran atau menciptakan manfaat mekanis baik dalam sistem aksi linear ataupun perputaran. Fungsi puli yang ketiga yaitu media pengantar energi. Energi gerak dalam puli ini adalah mentransmisikan gerakan dan gaya putar dari input atau poros penggerak ke output atau poros yang digerakkan. Sebagai beban angkat dan mempraktikkan gaya ini didesain guna mensupport pergerakan maupun sabuk bel di sepanjang kelilingnya tersebut. Sabuk merupakan suatu bagian mekanisme mesin yang dibuat dari karet serta mempunyai wujud penampang trapesium. Gunanya dari sabuk bel ini merupakan sebagai perantara untuk melanjutkan putaran yang diserahkan dari puli ke puli yang lain, guna memberi ajakan yang kokoh, kuat, ataupun bahan pembuatan bel yang dipergunakan selaku inti sabuk, supaya bel berperan baik sehingga bel dililitkan di kisaran kedua puli
alhasil membuat bentuk V biasanya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada implementasi sambungan puli dan sabuk. Sekarang yang pertama kita lihat pada pemeriksaan dan pemeliharaan. Pastikan sabuk dan puli dalam kondisi baik. Sabuk harus diperiksa secara berkala untuk tanda-tanda keausan atau kerusakan seperti retakan atau deformasi. Periksa juga kondisi puli, pastikan tidak ada kerusakan pada alur atau permukaan puli yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih cepat. Kita lihat pada sambungan puli dan sabuk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sabuk dan puli ini sudah banyak digunakan baik dalam dunia industri maupun otomotif. Kita lihat pada industri. Sekarang kita lihat pada dunia industri. Penggunaan sistem puli dan sabuk pada dunia industri banyak ditemukan dalam mesin industri seperti conveyor belts, mesin pemotong, dan pompa air. Conveyor belts dapat kita lihat pada gambar A, dan gambar B dan C adalah mesin pemotong dan pompa air. Selanjutnya pengaplikasian sambungan puli dan sabuk pada dunia otomotif. Dalam dunia otomotif, sistem ini digunakan dalam kendaraan untuk menggerakkan alternator, pompa air, dan kompresor AC. Gambar A menunjukkan alternator, gambar B menunjukkan pompa air, dan gambar C menunjukkan kompresor AC. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita dengarkan dari teman saya, yaitu Suban Ikhtisar. Silakan Suban. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan lanjut adalah prinsip kerja. Prinsip kerja di dalam prinsip kerja ada dua, yaitu transmisi daya dan rasio puli. Pertama, transmisi daya. Saat motor berputar, gerakan dipindahkan melalui sabuk yang berputar, puli, dan menggerakkan komponen lain yang terhubung ke puli beban. Puli yang lebih besar akan memperlambat kecepatan dan meningkatkan torsi, sementara puli yang lebih kecil akan meningkatkan kecepatan dan mengurangi torsi. Kedua, rasio puli. Rasio antara diameter puli dan motor diameter puli beban menentukan rasio kecepatan dan torsi yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika diameter puli motor adalah 2 kali lebih besar dari diameter puli beban, maka kecepatan pada beban akan menjadi setengah dari kecepatan motor. Berikut aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada otomotif. Sistem ini juga digunakan dalam kendaraan untuk menggerakkan alternator, pompa air, dan kompresor. Seperti gambar pertama itu adalah alternator, sedangkan yang kedua adalah pompa air, yang ketiga adalah kompresor AC. Anda bisa lihat di bagian bawah sini. Berikut dasar perhitungan. Dasar perhitungan daya menggunakan rumus daya sama dengan torsi kali kecepatan surut untuk menghitung daya yang ditransmisikan, tegangan dan kecepatan. Mempertimbangkan gaya gesekan dan beban untuk menghitung tegangan pada sabuk. Untuk lebih detail, Anda bisa lihat gambar di samping ini. Berikut perencanaan produksi sambungan puli dan sabuk. Proses desain pemilihan material berdasarkan kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas. Teknik manufaktur proses produksi seperti pemotongan, pengelasan, dan perakitan. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan komponen memenuhi standar. Finishing. Teknik finishing meliputi coating atau pelapisan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Pengaruh finishing yang baik dapat memperpanjang umur pakai dan meningkatkan performa sambungan. Berikut simulasi. Simulasi kenyataan atau kelayakan penggunaan perangkat lunak seperti software seperti SolidWorks dan ANSYS untuk menganalisis kekuatan dan kelayakan desain sambungan. Itu studi kasus. Simulasi untuk mengevaluasi tegangan dan keausan, mengidentifikasi potensi masalah sebelum produksi. Anda bisa lihat itu adalah contoh-contoh dari sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan video kami kelompok 2 tentang sambungan puli dan sabuk. Semoga dengan teman-teman menonton video ini atau menyaksikan video ini, teman-teman dapat mengerti dan memahami sistem dari atau prinsip kerja dari sambungan puli dan sabuk ini. Baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.